Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya aku mulai muak, aku mulai murka. Apa yang terjadi? Ingin kutumpahkan rasanya air laut ke daratan dalam bentuk tsunami. Ingin kupatahkan tiang-tiang bumi berupa longsor. Ingin kupecahkan isi perut gunung. Dan ingin aku luluh lantakkan seisi bumi. Walakin idza nazartu lil umri fil buyuti, akan tetapi ketika aku melihat umatku berkumpul di rumahku, sarabtu minal bala'i ila dunya. Masya Allah, Allah sudah timpakan kita tsunami. Allah pecahkan isi perut gunung Semeru. Allah bikin banjir di Rohul. Allah bikin banjir di Rengat menuju Tembilahan. Allah bikin banjir di Mandailing, Natal, tenggelam lebih kurang hampir 25 pesantren. Akan tetapi kenapa Pekanbaru masih dilindungi oleh Allah? Karena kata Allah, "Idza nazartu lil umri fil buyuti." Akan tetapi aku melihat di Pekanbaru begitu banyak umatku berkumpul di rumahku. Saraftu minal bala'i ila dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk bumi semakin beriman, semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah, Allah pun bersumpah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Wa qala Allah Ta'ala aidan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalam yang begitu indah dari Allah lewat hadis kursi. Hadis kursi jantungnya hadis. Kalau Al-Quran ada jantungnya Al-Quran, tepatnya di surah Yasin. Kalau jantungnya hadis, namanya hadis kursi, perkataan Allah yang disampaikan lewat mulutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni la ahammu azabi fil ar. Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sesungguhnya aku mulai muak, aku mulai murka. Apa yang terjadi? Ingin kutumpahkan rasanya air laut ke daratan dalam bentuk tsunami. Ingin kupatahkan tiang-tiang bumi berupa longsor. Ingin kupecahkan isi perut gunung. Dan ingin aku luluh lantakkan seisi bumi. Walakin idza nazartu lil umri fil buyuti, akan tetapi ketika aku melihat umatku berkumpul di rumahku, sarabtu minal bala'i ila dunya. Masya Allah, Allah sudah timpakan kita tsunami. Allah pecahkan isi perut gunung Semeru. Allah bikin banjir di Rohul. Allah bikin banjir di Rengat menuju Tembilahan. Allah bikin banjir di Mandailing, Natal, tenggelam lebih kurang hampir 25 pesantren. Bertubi-tubi Pak. Masya Allah. Akan tetapi kenapa Pekanbaru masih dilindungi oleh Allah? Karena kata Allah, "Idza nazartu lil umri fil buyuti." Akan tetapi aku melihat di Pekanbaru begitu banyak umatku berkumpul di rumahku. Saraftu minal bala'i ila dunya. Gara-gara perkara inilah aku tarik balak dan musibahku, hai Muhammad. Subhanallah. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Karena bapak-bapak datang ke rumah Allah, duduk di rumah Allah, berkumpul di rumah Allah untuk melaksanakan solat zuhur.
Allah tunda musibah yang ingin Allah timpakan di kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Tapi jangan pula nanti selesai solat zuhur, bapak mampir pula ke tetangga, berdehem pula bapak. Tahu tidak siapa yang menyebabkan Pekanbaru tidak tertimpa musibah? Saya. Itu salah tu Pak. Itu rusak namanya tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap jangan tinggalkan rumah Allah. Mulailah ramaikan rumah Allah, mulailah banyakkan rumah Allah, mulailah kita duduk berkumpul di rumah Allah. Senantiasalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita ramaikan rumah Allah. Kenapa? Dengan kita meramaikan rumah Allah, mengundang perhatian Allah, mengundang rahmat Allah, mengundang keberkahan. Pak, jangan bilang Pekanbaru ini tidak ada musibah. Musibah yang terbesar jika Allah pecahkan isi perut bumi, keluar muncrat minyak yang begitu dahsyat. Jangankan minyak itu Pak tumpah, belum tumpah pun minyak itu ke daratan Pak. Mohon maaf, muka kita pun sudah berminyak dibikinnya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, ke lintas timur ada satu pesantren bulan Juni kemarin digali Pak sumur. Pecah rupanya gas. Keluarlah lumpur panas. Satu pesantren tu habis Pak. Ditembok sekarang. Tapi apa yang terjadi? Sampai detik ini lumpur panasnya masih keluar. Coba bayangkan. Sudah seperti Lapindo Pak. Begitu banyaknya musibah, begitu banyaknya dahsyat. Apakah ini mungkin mohon maaf lahir batin murkanya Allah atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Maka tugas kita Pak, ramaikan rumah Allah. Penuhi rumah Allah ketika datang panggilan Allah. Kalau bisa belum datang panggilan Allah, kita sudah hadir. Yang kedua, penuhi rumah Allah lewat majlis-majlis ilmu. Subhanallah, luar biasa. Saya angkat kisah, mudah-mudahan kita sering berkumpul di rumah Allah gara-gara kisah ini. Nama Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Al-Hafar ini adalah gelar buat tukang gali kubur Pak. Kenapa? Dulunya dia kerja tukang gali kubur, umur 50 tahun dia belajar ngaji, dan umur 63 tahun seumur Nabi dia jadi ulama. Ketika beliau jadi ulama besar di Damaskus, beliau ceritakan kisahnya beliau. Apa yang terjadi? Ada seorang ibu waktu dia jadi tukang gali kubur datang. Ya Hafar, kau galilah kubur hai Hafar. Sebentar lagi seorang anak muda datang. Jenazahnya anak muda mau datang. Digalilah kubur itu sama tukang gali kubur dalam-dalam. Singkat cerita Pak, jenazah anak muda ini pun datang. Diletakkan di dalam kubur. Terkejut tukang gali kubur. Kenapa? Kuburnya meluas. Kuburnya dipenuhi dengan pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan dan hijau. Kuburnya didatangi oleh bidadari-bidadari yang ketika tersingkap betisnya menyilaukan mata tukang gali kubur. Dan yang membuat dia pingsan ketika datang ribuan malaikat menjemput jenazah ini dan membawanya ke dalam surga. Pingsan langsung dia Pak. Kemudian dipercikkanlah air, kemudian dia terbangun dan dia berkata, penduduk-penduduk yang ada di atas, tidakkah kalian tadi melihat keajaiban begitu dahsyat daripada si jenazah ini? Apa kata mereka? Kami tidak lihat, hai tukang gali kubur. Kau mungkin sudah gila. Ilusimu terlalu tinggi. Masya Allah. Rasa penasaran menyelimuti dia. Kemudian apa yang terjadi? Bulan depannya datang lagi si ibu yang sama. Ya Hafar, galilah segera kuburan, karena sebentar lagi akan datang seorang jenazah. Digalilah kubur Pak, dalam-dalam. Datanglah jenazah. Kemudian jenazah yang kedua ini membuat dia takjub. Baru kain kafannya menyentuh tanah Pak, kubur ini meluas 2 kali lipat. Kemudian mohon maaf lahir batin begitu banyak datang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jutaan malaikat yang menjemput jenazah ini dan membawanya ke dalam surga. Subhanallah. Tapi kali ini Hafar tidak pingsan karena ada rasa penasaran. Akhirnya singkat cerita, dia naik ke atas kubur, dikejarnya si ibu tadi. Apa yang terjadi? Dihadangnya. Wahai wanita, boleh saya bertanya, siapa anda dan apa hubungan anda dengan kedua jenazah yang saya gali kuburannya? Apa kata si ibu ini? Aku adalah ibu kandung daripada kedua pemuda yang meninggal tersebut. Apa amalan kedua anakmu? Kok begitu dahsyat? Kuburnya luas dan kemudian ditumbuhi dengan pohon-pohonan dan daun-daunan yang hijau. Kemudian begitu ribuan bahkan jutaan malaikat untuk anakmu yang kedua. Dijawablah dengan tenang sama si ibu. Anakku yang pertama hobi duduk di majlis ilmu. Masya Allah. Anakku yang pertama dia pindah-pindah menuntut ilmu. Pindah dari guru yang satu ke guru yang lain. Dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Dari musola yang satu ke musola yang lain. Maka kalau bisa di sisa umur nih Pak,
Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu. Jangan hanya di Darul Aman. Di mana ada masjid yang lain yang sedang melaksanakan majelis ilmu, berangkatlah Pak. Karena bapak-bapak yang duduk di dalam majelis ilmu, insya Allah kuburnya diluaskan oleh Allah dan dijemput oleh ribuan malaikat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di hadapan saya yang sedang menuntut ilmu ini, insya Allah nanti kuburnya diluaskan oleh Allah. Separuh yang jawab amin, yang lain masih ragu nampaknya. Ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Bapak Ibu rahmat Allah, orang yang nuntut ilmu bagus, tapi ada orang yang lebih bagus lagi. Ketika dia nuntut ilmu, datang kotak bakul di depan dia, Pak. Dia ambil duitnya, dia sedekahkan. Karena ketika ditanya, lalu apa amalan anakmu yang kedua? Anakku yang kedua, dia hanya pedagang kayu di pasar. Dia cari kayu di hutan, dia bawa ke pasar, dia jual. Kemudian uangnya dia gunakan untuk adiknya yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Maka bapak-bapak yang duduk di majelis ilmu, jangan tangan kosong Pak. Kalau bisa tangan berisi. Nah, ini mulai kotak bakul jalan. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, pas pula momennya. Ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang itu Bapak Ibu rahmat Allah, kotak amal isi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang nuntut ilmu bagus, diluaskan kuburnya, dijemput oleh ribuan malaikat. Tapi ada yang lebih bagus, orang yang nuntut ilmu sambil dia bersedekah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, kuburnya dilapangkan 2 kali lipat. Bahkan yang paling luar biasa dahsyatnya, dijemput oleh jutaan malaikat. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yo angkatlah balak dan musibah ini dengan cara wa iza nazartu lil umri fil buyuti saraftu minal bala'i ila dunya. Yang pertama, berkumpullah di rumah Allah, ramaikanlah rumah Allah. Cukup sudah Pak kita tinggalkan rumah Allah ini gara-gara wabah pandemi yang tidak berkesudahan. Coba bayangkan Pak, belum selesai lagi Covid-19, udah datang pula merek baru namanya Omicron. Saya khawatir Pak, Omicron selesai, datang lagi merek baru, namanya Popcron. Selesai Popcron Pak, datang lagi merek baru, yang agak mahal, namanya Rubicron. Coba bayangkan Bapak Ibu rahmat Allah, gara-gara merek-merek virus ini Bapak Ibu rahmat Allah, apa yang terjadi? Kalaulah jamaah berangkat umrah, berangkat haji, atau keluar negeri, pulangnya wajib karantina 10 hari 9 malam. Karantina di Wisma Atlet, biayanya 4.900.000. Karantina di Pondok Haji Pondok Gede, di asrama haji Pondok Gede, biayanya lebih kurang 6.500.000. Kalau di hotel bintang 3, biayanya 10.500.000. Coba bayangkan. Apa maksud daripada semua ini? Sementara kita lihat di media sosial, karantina di asrama atlet, apa yang terjadi Pak? Bebas seperti pasar. Karena banyak pedagang di sana Pak. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Lalu bagaimana lagi yang kedua? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal lil umri wal istighfaru bil al azhar. Dan ketika aku melihat umatku, lidahnya dia gunakan untuk banyak mengumandangkan istighfar, saraftu minal bala'i ila dunya. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, saat ini banyak-banyaklah kita banyak minta ampun sama Allah lewat kalimat istighfar. Karena apa? Mungkin dosa kita Pak yang membuat sahabat-sahabat kita yang terkena musibah. Dosa kita yang buat, tapi mereka yang tertimpa musibah. Karena Allah mungkin masih sayang dengan kita. Allah lindungi kita, Allah jaga kita. Masya Allah. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, saya berharap jangan lagi gunakan lidah untuk bergunjing. Jangan gunakan lagi lidah untuk memfitnah. Berhentilah Pak, sia-sia amal soleh Bapak. Bapak melakukan amal soleh dari balik sampai Bapak mengakhirkan hayat, tapi tak ketemu. Kenapa? Karena semua kebaikan Bapak dipindahkan kepada orang yang Bapak gibahkan. Maka bapak-bapak yang pernah digibahkan oleh saudaranya, yang pernah digunjingkan oleh saudaranya, maka bersyukurlah dan beruntunglah. Karena Bapak mendapatkan peroleh transfer daripada pahala orang yang menggunjingkan Bapak. Namun Bapak yang belum digunjingkan, jangan pula berkecil hati Pak. Selesai pengajian ini nanti Pak, atau selesai sholat zuhur nih, Bapak ambillah mikrofon saya nih. Bapak berkatalah di depan orang banyak. Ada bapak-bapak yang mau gunjingkan saya buka forum bergunjing. Ini bapak-bapak ini Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa dan dahsyatnya. Gunakanlah lisan kita ini untuk banyak beristighfar, minta ampunlah kepada Allah. Allah punya janji, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalaulah penduduk bumi semakin beriman, semakin takut, semakin bertakwa, semakin banyak istighfar kepada Allah,
Allah akan bersumpah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Tadi kemarin Pak, jam 12.30 banjir di Rohul. Semua orang Rohul beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Jam 17.30, setengah 8, saat azan Isya berkumandang, surut air Pak. Subhanallah. Air mampu berpergian begitu cepat. Maka ini yang luar biasanya Bapak Ibu Allah. Lalu apalagi yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa muhabatana fiha. Kalau kau ingin ditunda bala oleh Allah, kalau kau ingin ditunda musibah oleh Allah dan tidak ingin ditumpahkan oleh Allah di kampung musibah, maka kata Nabi Muhammad, saling berkasih sayanglah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lagi kita mandang perbedaan. Kadang mohon maaf, panjang pendek celana kita masalahkan, panjang pendek jenggot kita masalahkan, panjang pendek kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah janggut kita masalahkan. Nah ini mohon maaf lahir batin, kadang solat subuh pakai kunut dan tidak kunut ribut, kadang tahiyat akhirnya goyang-goyang diem ribut. Tidak usah masalahkan itu. Antum khairu ummah alaikum bil jamaah. Kalian itu umat yang terbaik kalau kalian selalu berjamaah. Pak, sekarang ini kita harus bersatu. Kita ini harus kuat. Kita ini harus wa'tasimu bihabilillah. Harus terus menyambung tali silaturahmi. Jangan hanya masalah sepele Pak, nah, kita ributkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat saudara kita banyak yang kena musibah. Ketika kita ulurkan tangan kita Pak, Masya Allah, insya Allah akan mendatangkan perhatian Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan, dan Allah tunda musibah di Pekanbaru ini. Alhamdulillah, insya Allah besok hari Selasa kami Yayasan Cahayati Dakwah membawa lebih kurang hampir 3 ton baju yang sudah kita karungkan Pak, bersama sembako, beras, kemudian minyak makan, teh, untuk kami bawa ke Mandailing Natal. Karena di situ kasihan anak-anak pesantren Pak, yang pesantrennya terendam, bajunya habis. Bapak yang punya kain sarung bagus, yang punya baju koko bagus, kalau ada kesempatan hantarkanlah besok ke kantor saya Yayasan Cahayati Dakwah, di dekat kantor PT Travel Yayasan PT Cahaya Hati. Kenapa? Karena hari Selasa jam 8 insya Allah kendaraan kami sudah berangkat. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantu saudara kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang ada di Semeru, karena sampai detik ini subhanallah apa yang terjadi, petinggi negara belum ada yang menginjakkan kaki. Padahal di sana Pak, rumah-rumah sudah rata tertimbun dengan debu-debu vulkanik, dan sampai tadi pagi berita dari TV One masih sungai-sungai itu dialiri oleh larva panas. Pak, mereka pengen sujud seperti kita dengan enak, tapi sayang musolanya sudah terendam dengan erupsi debu vulkanik. Mereka pengen lama-lama duduk seperti kita berzikir, pengajian, tapi sayang masjidnya sudah tertimbun dengan debu-debu vulkanik erupsi. Dan sampai detik ini berita apa yang terjadi, dari tim relawan baru bisa membersihkan lebih kurang hampir 50 masjid dan musola. Sementara yang tenggelam Pak sebanyak 5 desa, 1000 orang luka parah, kemudian 450 orang hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka inilah butuh Pak. Kalau tidak kita yang memberikan pertolongan, saya khawatir, demi Allah, apa yang saya khawatirkan, nanti orang-orang non-muslim yang datang kepada mereka, dan mereka berkata, kau mau aku tolong? Kalau kau mau kutolong, jual akidahmu, jual tauhidmu. Selesai sudah Pak. Di Jakarta saja sudah banyak Pak. Di Tanah Abang, saudara-saudara seiman kita menjual tauhidnya, menjual akidahnya. Na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tadi saya minta izin dengan pengurus untuk menggalang daripada dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Semeru, yang ada di Mandailing Natal. Kira-kira setuju tidak Bapak-bapak yang dirahmati Allah untuk membantu saudara kita yang ada di sana? Tidak ada suaranya. Semangat tidak Bapak-bapak membantu saudara kita yang ada di sana? Pak, mau tidak memberikan perhatian kepada saudara kita yang ada di sana? Takbir.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setuju tidak kalau kita jalankan kotak infak donasi untuk kepentingan mereka di sana? Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selama 5 hari tim relawan kami masih turun di lampu merah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai untuk hari esok Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hari Selasa kami akan berangkatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bantuan tersebut menuju ke Mandailing Natal, dan kemudian Bapak Ibu tanggal 2-nya kami langsung berangkat menuju ke Semeru. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sembari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kajian, dan kotak pun sudah mulai dijalankan untuk donasi daripada Semeru dan juga daripada untuk kepentingan saudara kita yang ada di Mandailing Natal. Sambil kita salawat, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama, salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama, salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Terakhir, salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ingat 3 perkara yang bisa menunda balak dan musibahnya Allah. 1, berkumpullah di rumah Allah, ramaikan rumah Allah, baik dalam bentuk solat berjamaah maupun dalam bentuk menuntut majlis ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah lisan kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan pernah pandang perbedaan. Wa ana a'maluna wa antum a'malukum. Aku dengan amalku, engkau dengan amalmu, tapi kita bersaudara. Al muslim akhul muslim la yazlimuhu. Sesama muslim bersaudara, jangan saling menzalimi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah, dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Ibnu Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.